Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika perkataan Esau, anak sulungnya itu diberitahukan kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, "Esau, saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban, saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu mereda dan kemarahan saudaramu itu surut darimu, dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada hari yang sama?" Lalu Ribka berkata kepada Ishak, "Aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah yang baru saja kita baca, ini merupakan sebuah respon dari Ribka ketika dia mendengar tentang rencana Esau. Jadi dijelaskan di situ bahwa Esau berencana untuk membunuh Yakub setelah Ishak meninggal. Ketika rencana Esau itu diberitahukan kepada Ribka, maka Ribka kemudian memanggil Yakub dan kemudian menceritakan tentang rencana Esau itu kepada Yakub. Lalu kemudian Ribka menyuruh Yakub untuk mengungsi ke Laban, ke Haran, ke saudara daripada Ribka itu sendiri. Kemudian Ribka meminta supaya ia tinggal di sana sampai kemarahan Esau surut. Nanti kemudian dia akan menyuruh orang menjemput Yakub di sana. Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama itu akibat dosa. Ayat-ayat ini memperlihatkan dampak dari dosa. Penipuan yang dilakukan oleh Yakub menjadi konflik keluarga yang sangat serius. Dosa tidak hanya merugikan korban, tapi juga pelakunya. Yakub yang merupakan pelaku dari penipuan itu harus keluar dari rumah ibunya dan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian di negeri asing. Saudara, dosa selalu menimbulkan konsekuensi yang merusak. Dosa bukan hanya merusak orang-orang sekitar, orang-orang yang kita musuhi, tetapi juga orang-orang sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Dosa penipuan yang dilakukan oleh Yakub telah menjadi lingkaran setan kebencian dan dendam. Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap dosa dan hiduplah di dalam kejujuran. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah menghindari konflik. Saudara, Ribka menyuruh Yakub untuk tinggal di Laban sampai emosi dan kemarahan Esau menjadi reda. Pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah salah satu cara memecahkan masalah adalah dengan menghindari konfrontasi langsung. Tentunya saudara, tidak semua konflik, tidak semua masalah harus dihindari. Seringkali kita memang harus menghadapinya. Tetapi salah satu hal yang bijaksana juga adalah kita bisa membaca situasi bagaimana apakah konflik itu harus dihadapi secara langsung ataukah tidak. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika emosi itu menguasai Esau menjadi tidak rasional lagi dan penuh dengan kebencian, sehingga yang dilakukannya adalah hal-hal yang pasti akan disesalinya kemudian. Dari hal ini kita pelajari bahwa jika kita menghadapi konflik dan salah satu baik kita maupun orang yang berhadapan dengan kita, mereka pasti dikuasai oleh emosi, maka sebaiknya kita tidak mencoba berkonfrontasi secara langsung. Emosi yang belum stabil membuat kita tidak jernih dalam melihat masalah, dan kita bisa melakukan hal-hal yang nantinya akan kita sesali di kemudian hari. Karena itu, berkonfrontasi dengan orang yang emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kita harus melihat bahwa meredakan emosi, memahami bahwa emosi kita itu bisa membawa kepada keputusan-keputusan yang salah, itu harus membantu kita untuk meredamnya terlebih dahulu.
Bagi emosi yang kita alami, kita mesti menunggu waktu sebentar untuk kemudian emosi kita mulai stabil, baru kemudian kita memikirkan masalah atau bertemu dengan orang yang berkonflik dengan kita. Dan sebaliknya, jika orang yang berkonflik dengan kita, mereka belum stabil, sebaiknya kita tidak berkonfrontasi secara langsung, karena hal itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari renungan kali ini. Yang pertama, akibat dosa, dan kedua, bagaimana kita menghindari konflik langsung jika kita masih dikuasai oleh emosi. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, ketika menghadapi konflik, apakah saudara lebih sering menunggu sampai emosi saudara mereda, ataukah saudara mencoba menyelesaikan masalah dengan keadaan yang masih dikuasai oleh emosi? Saudara, marilah kita mengambil waktu sebentar dan berdoa kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus agar memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu memiliki ketenangan dan juga kesabaran di dalam menghadapi konflik. Saudara, marilah kita selalu tenang dalam menghadapi konflik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami harus hidup di dalam kesalehan, karena dosa selalu memberikan konsekuensi yang buruk bagi kami dan juga bagi orang-orang sekitar kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kepada kami hikmat ketika menghadapi konflik. Ajar kami untuk tidak dikuasai oleh emosi, dan kami pun bersabar kepada orang yang mungkin sedang dikuasai oleh emosi ketika berhadapan dengan kami. Ajar kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana ketika kami menghadapi konflik. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hal ini dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya dengan anugerah yang datang daripada Engkau, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.